Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Dan selamat datang di plot manhwa Doomed Character of a Dark Fantasy World. Nah, kali ini mari kita lanjutkan perjalanan dari Ian Hof. Dan part ketujuh, mari kita mulai. Dengan chain lightning yang Ian keluarkan, skeleton necromancer raksasa itu langsung hangus terbakar. Bahkan di sana, itu membuat skeleton tersebut hancur seketika, di mana Ian yang ada di dekatnya langsung terkena runtuhan dari skeleton tersebut. Serta dari itu juga, membuat si Black Mage terjatuh tak berdaya. Ian yang terkena runtuhan dari sisa-sisa skeleton dengan segera membersihkan bajunya. Namun di sana, si Black Mage bertanya kepada Ian akan bagaimana bisa ada magic yang warnanya begitu berbeda, karena dirinya baru saja melihat magic kuat yang diluncurkan oleh Ian. Di mana Ian yang mendengar perkataan itu, ia dengan segera menarik pedangnya, serta berkata kepadanya untuk apa mengetahui hal tersebut jika dirinya akan segera mati. Tapi di sana, si Black Mage terus meronta, di mana ia berharap seandainya dirinya memiliki beberapa waktu, kebenaran tentang primordial, kekuatan dari Abyss, pasti dirinya bisa menggunakan hal tersebut. Namun, Ian dengan segera mendekat dan menginjaknya, di mana ia telah bersiap untuk menebasnya. Serta dari itu, Ian berkata, "Meski kau diberi waktu lebih, itu takkan bisa membuat dirimu menjadi abadi, Conrad." Black Mage yang mendengar hal itu, ia tentu takkan mempercayai perkataan dari Ian. Tapi selain itu, ia sangat terkejut, karena bagaimana bisa Ian mengetahui nama aslinya. Tapi tanpa jawaban dari Ian, tebasan langsung diluncurkan, di mana hal itu langsung memenggal si Black Mage. Dan dengan itu juga, ia akhirnya mengakhiri kehidupan darinya. Namun meski Ian akhirnya telah mengakhirinya, dirinya mulai merasakan gejala kelelahan, karena dirinya lagi-lagi menggunakan mana secara berlebih. Dan jika dirinya menggunakan sebuah magic kembali, pasti dirinya akan jatuh pingsan. Serta karena pertempuran dengan Black Mage telah berakhir, saat ini merupakan penjarahan, di mana Ian akan mengambil tongkat sihir dan kepalanya sebagai bukti. Namun ketika itu juga, tiba-tiba saja suatu aura keluar dari kepala si Black Mage, di mana Ian terkejut akan hal tersebut. Karena dari itu, sosok jiwa milik Black Mage muncul dengan aura yang mencekam. Melihat wujud hantu dari si Black Mage, itu membuat Ian langsung siaga, karena ia tidak menduga jika akan terbentuk fase ketiga. Padahal hal tersebut tidak ada di dalam game, di mana dari kemunculan sosok hantu itu, ia langsung bersiap menyerang Ian. Dan Ian yang ada di sana, ia dengan segera mengeluarkan fireball miliknya. Tapi tiba-tiba saja, retakan ruang terjadi, di mana lubang hitam muncul di arah belakang, dan hal itu menarik si hantu ke dalamnya. Dengan kejadian tersebut, hantu Black Mage yang hendak menyerang Ian tiba-tiba saja ditarik ke ruang kehampaan. Serta karena hantu Black Mage telah menghilang, retakan ruang itu pun kembali tertutup. Dan Ian yang menyaksikannya, ia bertanya-tanya, apa mungkin hal tersebut merupakan Void? Di mana Void, Primordial Chaos, dan Abyss itu merupakan kata-kata yang sering diucapkan oleh kumpulan orang-orang korup di dalam game. Namun ketika Ian tidak memiliki jawaban pasti, ia sekarang merasakan ketenangan kembali, di mana si Black Mage akhirnya ditarik pergi ke tempat yang dirinya inginkan. Tapi ketika itu juga, Ian berpikir akan kenapa spell circuit yang diaktifkan oleh Black Mage tidak menghilang. Apa mungkin sistematis di dunia itu berjalan secara manual, di mana berbeda dari game jika mantra itu harus dimatikan secara langsung. Dengan hal tersebut, Ian mencari suatu ruangan yang misterius, di mana ketika itu di balik altar kuil tersebut ada sebuah ruangan tempat sirkuit mana berkumpul. Bahkan dirinya menemukan buku catatan dari si Black Mage,
Di mana karena hal itu, Ian mengambil buku tersebut karena dia berpikir jika di dalamnya pasti ada informasi yang berguna. Serta selain itu, Ian terfokus akan sebuah bola yang ada di pusat ruangan itu karena ia merasa jika hal tersebut pasti sumber kekuatan dari spell circuit. Di mana ia bertanya-tanya, apa mungkin bola itu merupakan mana essence? Karena baru kali pertama ini Ian melihat yang sebesar itu. Namun ia merasa jika mana essence itu jauh dari kata tercemar dengan corrupted mana. Malahan itu lebih terasa seperti bentuk dari magic power yang murni, hampir seperti divine power. Ian yang melihat benda tersebut tentu saja menyayangkan jika itu dihancurkan begitu saja. Di mana dengan itu juga ia bertaruh dengan resistensi yang dimilikinya karena dirinya ingin menonaktifkan sirkuit tersebut dengan kekebalan miliknya. Dan dengan itu jugalah Ian langsung menyentuhkan lengannya kepada si bola. Namun apa yang menantinya? Tiba-tiba saja lengan miliknya dihisap begitu saja, di mana hal itu membuat Ian sangat terkejut. Tapi ketika Ian mencoba menarik lengannya, malah dirinya lah yang ditarik oleh si bola. Di mana kesadaran diri Ian tiba-tiba saja ditarik dan dibawa ke alam yang sangat berbeda. Dan di sana Ian mengelilingi setiap planet yang ada di langit. Bahkan ia merasa jika pemandangan langit itu sangatlah mengesankan. Namun meski begitu ia tidak melepaskan kesiagaannya karena ia tidak tahu dengan apa yang menunggunya di sana. Di mana hingga akhirnya Ian ditarik mendekat untuk melihat sebuah lubang hitam. Melihat hal itu, Ian sangat terkejut karena tiba-tiba saja dirinya malah terhisap ke dalam lubang hitam itu. Namun ketika itu juga Ian dipindahkan secara langsung ke kehampaan langit, di mana dirinya bertanya akan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika dirinya menengok ke arah belakang, terlihat di sana ada sebuah tatapan yang mengarah kepadanya. Di mana dari tatapan itu Ian mendapatkan tekanan yang sangat berbahaya. Hingga akhirnya karena kejadian itulah Ian terlempar kembali ke tubuh aslinya. Dengan kejadian tersebut, Ian tidak tahan akan kegilaan yang dideritanya. Di mana karena kondisi mentalnya yang hampir hancur, dirinya langsung meningkatkan mental strength menggunakan poin status yang dimilikinya. Dan dengan itu jugalah akhirnya kondisi mental Ian mulai mereda, di mana dia menyadari jika kondisi itu sangatlah berbahaya. Ian yang mendapatkan pengalaman tersebut tentu saja bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba dirinya menyelesaikan subquest, dan itu merupakan misi Fragment of Chaos, serta mendapatkan reward Fragment of Chaos itu sendiri. Melihat penyelesaian subquest itu, Ian bertanya-tanya akan sejak kapan dirinya menerima quest tersebut, karena dirinya tak ingat jika pernah menerimanya. Tapi ketika ia melihat deskripsi dari quest, hal itu ternyata ada hubungannya dengan Void. Bahkan tentang Fragment of Chaos, dirinya tidak mengetahui apapun. Mengingat kejadian yang terjadi, ia menyadari jika lubang hitam yang sebelumnya dirinya lihat itu pasti merupakan Void. Dan entitas yang Ian lihat sebelumnya itu, dirinya berpikir jika dia pasti adalah dewa kuno. Serta tentang imbalan yang dirinya dapatkan, Ian merasakan di dalam dadanya ada suatu energi yang memancar. Bahkan energi itu memiliki magic power yang sesuai dengan mana essence besar sebelumnya. Di mana dari itu juga ia baru saja menyadari apa mungkin benda sebelumnya itu adalah chaos. Dan karena itu juga Ian sangat terkejut karena sepertinya kekuatan chaos telah diterapkan ke dalam tubuhnya. Namun ketika itu, Ian tiba-tiba saja merasakan tabrakan aura yang saling bertentangan, di mana dirinya mengetahui dengan panjang gelombang aura tersebut. Karena nyatanya itu merupakan bentrokan dari mana divine power dengan corruption magic power. Di mana Ian pun berpikir, apa mungkin di tempat lain pertempuran berlangsung sengit? Serta dari itu juga Ian menyadari
jika kondisi dari Maif sepertinya akan berubah. Sementara itu, flashback ketika Maif masih muda, di mana di kediaman keluarga Laurel. Para pembantu di sana saling bergosip jika Nona Maif dipilih menjadi Saint. Dan dengan hal tersebut, mereka percaya jika Nona Maif akan menjadi kepala keluarga berikutnya dibandingkan adiknya Tuan Muda Vernon. Namun di sisi para pembantu bergosip, Maif yang mendekati Vernon yang sedang berlatih, di mana dirinya memuji sang adik karena selalu bekerja keras. Serta karena itu juga, Maif mengajak adiknya untuk berlatih bersama, di mana ia mengajaknya untuk melakukan sparring. Tapi dari ajakan itu, Vernon merasa keberatan dengan keadaan dari Maif, di mana ia hanya bisa membalas bahwa dirinya tidak ingin melakukan sparring bersamanya. Kembali ke saat ini, Maif ia bertarung dengan adiknya Vernon. Namun di sana, Maif tertekan oleh kekuatan darinya, di mana dari hal itu membuat kedua bebannya mengkhawatirkan dirinya, karena Miguel melihat jika Maif kesulitan menahannya. Tapi di sisi lain, Vernon yang memojokkan kakaknya, dia tertawa senang karena sang kakak malah bertahan secara putus asa. Namun tiba-tiba Vernon merasakan adanya putus hubungan, di mana dia mengetahui jika si Black Mage akhirnya dikalahkan. Melihat Vernon yang diam, Maif tentu saja tidak memahaminya. Namun Vernon di sana berkata bahwa energi dari masternya tiba-tiba saja lenyap. Mendengar perkataan itu, Philips dan Miguel mereka mengetahui jika Ian ternyata berhasil membunuh si Black Mage, di mana di sana Maif pun merasakan kelegaan atas keberhasilan dari Ian. Serta ia kemudian membujuk Vernon untuk berhenti bertarung, di mana dirinya mengajak Vernon untuk kembali ke rumah bersama-sama. Namun sayang, Maif sangatlah naif, di mana Vernon mengejeknya karena sang kakak penuh dengan omong kosong. Dan karena si Black Mage telah menghilang, Vernon mengklaim dirinya bahwa dirinya sekarang adalah penguasa dari Void, di mana dengan kekuatan itu juga ia akan pergi untuk membakar habis kerajaan terkutuk. Serta setelahnya ia akan terus bertambah kuat karena ia akan menjadi sesosok yang melampaui manusia, seperti halnya para demon di balik Dark Barrier, di mana untuk langkah pertama dirinya menjadi sosok yang agung adalah untuk membunuh sang kakak. Dengan perkataan itu jugalah Vernon bersiap untuk menyerang Maif. Namun, spell barrier yang mengelilingi seisi Forest of Grace hancur secara tiba-tiba, di mana dari hal itu membuat Vernon terhenti seketika. Serta kedua beban yang berada di belakang Maif, mereka terkejut akan hal tersebut. Lebih tepatnya mereka terkejut dengan perubahan dari Maif, karena dirinya sekarang dipenuhi oleh holy power yang meluap. Mendapatkan holy power yang meluap, Maif sungguh terkejut. Namun di sana Vernon tertawa kencang, di mana ia menyadari jika sang dewi penghukuman menjadi sangat marah karena kehilangan saint favoritnya. Dan dengan itu jugalah ia mengangkat pedangnya serta mengajak sang kakak untuk mulai mencurahkan seluruh kekuatannya, di mana dari hal itu Vernon langsung menerjang menggunakan dark energi miliknya. Sedangkan Maif yang melihat itu, ia memerintahkan Vernon untuk berhenti, di mana ia mengatakan jika semua pertarungan itu benar-benar percuma. Tapi perkataannya itu tidaklah berguna karena Vernon terus mendekat dengan cepat. Dan tak ada pilihan lain, Maif bersiap untuk membalasnya, di mana dirinya yang dipenuhi oleh kesedihan mulai mengeluarkan aura dalam menghadapi sang adik. Yang mana karena itu juga dua kekuatan siap untuk berbenturan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja suara pedang menusuk seonggok daging terdengar begitu keras. Dan hal itu mengejutkan Maif yang sedang bersedih, karena nyatanya salah satu pedang dari mereka langsung menusuk ke tubuh lawannya.
Di mana Philips dan Miguel yang melihat hal itu, mereka tak percaya dengan apa yang terjadi. Karena di sana, ternyata Maeve langsung menusuk tepat ke arah Vernon. Sedangkan Vernon sendiri, ia tidak jadi mendaratkan serangan kepada Maeve. Dengan itu jugalah, Vernon melepaskan pedang yang digenggamnya, di mana Maeve menyadari jika Vernon malah menahan tebasan pedang yang mengarah ke dirinya. Apa yang terjadi itu membuat Maeve sangat terkejut. Namun di sana Vernon berkata bahwa dirinya menyimpan penyesalan dalam serangan terakhirnya itu, karena ia menyadari jika dirinya sangatlah lemah dan membenci sang kakak. Meski kakaknya berbudi luhur serta selalu tersenyum kepada dirinya, tapi Vernon sangat-sangat membencinya. Namun kenyataannya, ia baru saja menyadari jika dirinya itu hanya ingin diakui oleh sang kakak. Tapi pada akhirnya, ia sama sekali tak bisa melampaui sosoknya itu. Perkataan isi hati dari Vernon membuat Maeve sangat terkejut, di mana ia tidak ingin kehilangan sosok sang adik. Tapi kemudian Vernon berkata bahwa dirinya akhirnya merasakan kelegaan, terutama tentang ajakan lama dari kakaknya itu, tentang sparring. Dirinya akhirnya bisa sparring secara langsung bersama sang kakak. Dan dengan perkataan itu juga, Vernon akhirnya menghembuskan nafasnya, di mana karena hal tersebut, Maeve memanggil dirinya. Namun yang dirinya dapatkan hanyalah kesedihan yang memuncak. Bahkan karena itu juga, aura holy power miliknya meluap dan memenuhi tempat itu. Sedangkan di sisi lain, ia dengan segera bergerak ke tempat Maeve berada, karena dirinya menyadari jika Maeve pasti ditelan oleh energi chaos, di mana dari hal itu juga membuat spell sirkuit mati tanpa pemberitahuan. Dan satu-satunya yang bisa menghasilkan pertempuran tingkat tinggi itu pasti si Death Knight yang merupakan mid boss. Hingga akhirnya Ian pun telah tiba di tempat Maeve berada. Namun di sana dirinya hanya melihat pilar aura yang memuncak. Melihat hal tersebut, ia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena dari apa yang bisa ia cerna, sepertinya Maeve berhasil menang. Tapi ia terheran dengan kesedihan yang meluap itu. Di mana dari hal itu, Ian mendekati Miguel serta bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia kemudian berkata bahwa seharusnya Maeve berhasil memenangkan pertarungan. Namun di sana, Maeve yang diliputi oleh pilar cahaya akhirnya mendarat dengan memeluk Vernon, serta ia membuka helm perang miliknya untuk melihat wajah dari sang adik. Tapi di sana Maeve menyadari jika Ian telah tiba. Dan dengan itu juga ia mengucapkan terima kasih banyak kepada dirinya. Karena tanpa Ian, dirinya pasti takkan bisa sampai sejauh ini. Namun sayang, di sana Maeve berkata bahwa sepertinya permintaan miliknya akan berakhir sekarang. Dengan perkataan dari Maeve, Ian bertanya tentang apa yang dimaksudkan itu. Namun Maeve kemudian mengatakan bahwa dirinya akhirnya menemukan Vernon. Hanya saja dia telah terbunuh oleh seorang pengkhianat dan akhirnya dibangkitkan oleh si Black Mage sebagai prajuritnya. Melihat sosok Death Knight, Ian tidak menyangkalnya jika mid boss itu adalah adiknya Maeve. Namun di sana Maeve kembali melanjutkan kata-katanya jika dirinya memohon kepada Dewi untuk menyelamatkan jiwa yang rusak. Tapi Dewi tidak menanggapi karena dia hanyalah hakim atas perbuatan dosa. Tapi Maeve kemudian berpikir jika dirinya menginginkan pembalasan dendam, mungkin saja sang Dewi akan menjawab keinginannya. Mendengar perkataan dari Maeve, Ian bertanya kepadanya, apakah itu berarti Maeve berniat membunuh semua orang yang terlibat? Di mana Maeve pun menatap tajam kepada Ian, serta ia berkata
bahwa itulah pembalasan yang dirinya inginkan. Namun dari jawaban Maif itu, Ian tiba-tiba saja berniat untuk mengangkat pedangnya, di mana dia berkata bahwa hal itu takkan terjadi. Dan begitulah, part ketujuh telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.